Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adi Wiratama dengan NIM 19321995 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Nah, kembali lagi nih bersama saya untuk membahas tentang materi-materi yang ada di YouTube channel saya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkan. Ada yang udah tahu belum kewajiban menuntut ilmu? Nah, dalam buku atau dalam internet atau dalam sumber-sumber mengatakan menuntut ilmu atau mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan orang yang tidak memiliki ilmu biasanya juga akan ditinggalkan oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Nah, untuk itu menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Para ahli pun mengatakan mengelompokkannya pada dua bagian, yaitu satu fardu ain dan dua fardu kifayah. Orang yang berilmu sangat dimuliakan oleh Allah SWT dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Sehingga dengan ilmunya para ulama menjadi tinggi kedudukannya dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan. Juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan serta derajat orang-orang yang bertakwa. Nah, ada yang udah tahu belum perintah untuk menuntut ilmu? Di sini saya akan membagikan sedikit perintah menuntut ilmu. Ada beberapa perintah menuntut ilmu dalam Al-Quran dan hadis, ya kan, adalah sebagai berikut, atau saya akan berikan penjelasannya, yaitu berada di Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 122. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadis riwayat Bukhari nomor 4640. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 235. Hadis riwayat Muslim nomor 1631 dan masih banyak lainnya yang mungkin belum saya ketahui. Nah, keutamaan orang berilmu itu apa sih? Dalam Al-Quran dan As-Sunnah sendiri sudah memberikan atau menyatakan bahwa banyak menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Di antaranya yang pertama, ilmu akan mengangkat derajat seseorang mukmin di atas tingkatan hamba lainnya. Kedua, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Laksanaannya keutamaan Rasulullah SAW, hamba yang paling hina. Yang ketiga, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang keempat, para malaikat akan membentangkan sayap rahmannya kepada para penuntut ilmu. Yang kelima, seluruh makhluk akan
akan memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Yang keenam, orang yang menuntut ilmu berada di jalan Allah atau fi sabilillah. Yang ketujuh, orang yang mengajarkan ilmu akan mendapatkan balasan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedelapan, pahala seseorang yang berilmu atau ulama akan terus bermanfaat dan tidak akan terputus meskipun telah wafat. Yang kesembilan, ilmu adalah warisan para nabi. Dan yang terakhir, orang berilmu adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Nah, kira-kira ada 10 keutamaan orang berilmu yang mungkin saya ketahui dan mungkin juga teman-teman belum ketahui juga. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan kedudukan ulama dalam Islam. Pengertian ulama sendiri menurut Ibnu Katsir adalah mereka yang punya rasa takut kepada Allah karena mereka mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu mentaati dan menjauhkan diri dari maksiat. Ibnu Katsir menafsirkan dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang menyatakan bahwa hanya ulamalah yang arif billah, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika makrifat pada zat yang maha agung itu semakin sempurna dan pengetahuan tentangnya juga semakin sempurna, maka khasnya atau rasa takutnya kepadanya juga semakin besar dan banyak. Kalau untuk kedudukan ulama menurut Ibnu Katsir, nah ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menjadikan para ulama sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para ulama karena keilmuan dan perannya di masyarakat. Ilmu mereka lah kelak yang akan menjadikan derajat dan kedudukan mereka tinggi seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 8. Allah SWT bersaksi dan cukuplah dia saja sebagai saksi karena dia yang paling jujur sebagai saksi dan paling adil serta paling besar, paling benar perkataannya. Hanya Allah saja yang berhak sebagai ilah bagi semua makhluk dan bahwa semuanya selain dia adalah makhluk dan ciptaannya semua butuh kepadanya, sedangkan dia tidak butuh sama sekali kepada selainnya. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau tentang pembahasan lain lah, komen di kolom komentar, oke? Jika saya mungkin salah dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Jika saya salah ucap, saya mohon maaf juga. Kita akhiri video pembahasan kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian waktu malam ini saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.